kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai profesi pelaut dan kita akan langsung bertanya ke Pak Broto nih. Pak Broto kan sudah paham betul begitu mengenai profesi pelaut dan bagaimana situasi di laut secara garis besar gitu. Nah, mungkin kalau buat orang-orang awam, laut tuh cukup seru dan menegangkan gitu. Boleh nggak sih Pak ceritain mengenai keseruan di laut gitu? Karena kalau saya sendiri kadang-kadang kan dengar berita tentang laut tuh banyak situasi yang mungkin menegangkan di situ. Boleh diceritain Pak seseru apa dan disiplin apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang pelaut? Oh iya, memang di laut itu sebetulnya indah, apalagi dari pantai. Kemudian ada diving, kemudian ada selancar. Nah, kalau bekerja di kapal, memang itu mengesankan karena bisa berlayar mengarungi semua samudra di seluruh dunia ini, bisa berlayar. Namun kadang-kadang berlayar itu situasinya berbeda dengan di darat. Ada gelombang, ada badai, ada angin dan sebagainya, termasuk dalam keadaan darurat. Baik itu pada saat kapal berlayar terjadi tubrukan, kemudian terjadi kebakaran, tenggelam di kapal, ABK yang tenggelam. Nah, ini kan harus mempunyai disiplin tinggi untuk bekerja di kapal. Sehingga untuk calon pelaut, untuk anak-anakku semua, paling tidak harus sehat jasmani, fisik prima, kemudian memiliki kompetensi, baik keahlian di bidang nautika dan di bidang mesin. Di bidang mesin juga teknika. Ya Pak ya? Oh iya, karena kalau kerja di kapal ada dua bidang. Bidang teknika dan nautika. Kalau nautika nanti nahoda atau kapten. Iya, tapi udah dijelaskan tadi oleh sumber tadi. Oleh Mas Hendro ya. Jabatan di kapal sama Pak Hendro. Kalau di bagian mesin itu jabatan tertinggi Chief Engineer. Chief Engineer atau kepala kamar mesin. Saya juga penasaran nih Pak, tadi Bapak sempat ngomongin mengenai pendapatan gaji per bulan yang luar biasa fantastis gitu, dan pastinya anak muda mengejar itu gitu, karena lumayan banget ya, baru mulai aja bisa dapat 6-10 juta, kemudian nantinya bisa dapat mungkin sampai 25 juta per bulannya. Nah, tapi kalau dengan gaji seperti itu, apakah lapangan kerjanya juga terbuka, Pak? Ataukah mungkin secara kompetisi itu cukup keras atau gimana? Mungkin Pak Broto bisa menjelaskan. Iya, kalau lapangan pekerja di dalam negeri ini cukup besar. Iya, cukup besar peluangnya, apalagi di luar negeri. Kalau tidak salah ini jumlah kebutuhan dunia pelaut niaga maupun pelaut perikanan, termasuk untuk kapal-kapal pesiar, kurang lebih 65.748. Pelaut. Ya, untuk kebutuhan dunia. Ya, sedangkan untuk kebutuhan pelaut nasional itu kurang lebih 4.498 pelaut. Oke, itu yang dibutuhkan. Itu. Tapi saat ini yang bekerja ada berapa orang, Pak? Kalau menurut data? Kalau yang bekerja ini di Indonesia, memang kita datanya masih parsial. Masih parsial datanya ini, Mbak. Tapi kalau dilihat untuk kebutuhan pelaut dunia ini 1.593.198 pelaut. Namun untuk pasokan yang baru sampai saat ini di 2020 ini 1.555.281. Jadi masih ada kebutuhan kurang lebih 37.000
1917. Oke, baiklah. Ini sumber dari The Baltic and International Maritime Council. Oke, datanya ya. 2014. Di tahun 2014, oke. Pak, tapi boleh juga nggak Pak Broto bisa nggak menjelaskan mengenai mungkin apa pelaut Indonesia gitu memiliki keahlian tertentu dan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pelaut-pelaut dunia? Apa yang paling signifikan, Pak? Yang paling signifikan pelaut-pelaut kita itu penurut. Penurut. Baik hati gitu ya, Pak ya. Dan mampu beradaptasi dan bekerja sama. Sama. Kooperatif ya. Dengan beberapa bangsa di dunia. Baiklah. Terutama relation kerjasama di atas kapal. Namun kelemahannya homesick. Oh, kangen, pengen mudik ya Pak ya? Pada saat Lebaran, pengen pulang kampung. Oke, klasik ya Pak ya? Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya kita perlu dibekali bahasa asing. Oh oke, baiklah. Bahasa asing itu menjadi bahasa yang terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tadi juga Mas Hendro sempat ngomongin mengenai bahasa Inggris maritim yang memang dibutuhkan dan diperkenalkan juga kepada para murid-murid SMK di sana. Nah, tapi saya akan kembali ke Mbak Esa. Saya penasaran nih Mbak Esa, mungkin awal ketertarikan Mbak Esa untuk benar-benar terjun menjadi seorang pelaut itu seperti apa? Boleh dijelaskan lagi? Dulu, waktu SMP, ada sosialisasi dari beberapa sekolah pelayaran, tapi yang bertugas hanya laki-laki saja. Lalu, saya mencoba untuk mendaftar ke SMK Wisuda Karya Kudus. Ternyata ada ceweknya juga, dan bahkan ada dosen pelayaran yang cewek juga. Kemudian, saya bertanya, gimana sih kalau cewek jadi pelaut? Sebetulnya semua itu sama saja. Yang membedakan hanya gender, tapi kerja dan tanggung jawabnya sama kok. Oke. Setelah Mbak Esa terjun nih, sebenarnya apa sih yang menarik dari dunia kelautan Indonesia dan disiplin apa sih yang akhirnya ditemuin gitu ketika memang mencoba untuk menjadi seorang pelaut? Hal menarik itu, kita kerja nih, tapi lokasi sandarnya berbeda-beda. Kalau disiplin, jika memang kita ingin jadi orang yang sukses, ya kita harus disiplin. Dari hal kecil dulu kan lama-lama jadi terbiasa. Masalahnya, kalau kita tidak disiplin, bisa berbahaya untuk pekerjaan kita. Kalau gitu, aku penasaran dengan cita-cita Mbak Esa, boleh nggak diceritain gitu? Apa sih yang ingin banget diwujudin atau adakah destinasi tertentu yang pengen banget dicapai oleh Mbak Esa? Yang ingin diwujudkan itu merubah pandangan masyarakat tentang pelaut, terutama pelaut wanita. Kita kerjanya sama, tanggung jawab sama, pendidikan sama juga. Kenapa sih hanya karena gender saja selalu dipermasalahkan? Padahal kita juga bisa bertanggung jawab. Destinasi ya, pengennya explore Indonesia. Ya karena Indonesia itu nggak kalah keren dari luar negeri. Destinasi favorit Raja Ampat. Siapa sih yang nggak bisa menolak keindahan surga dari timur yang punya keindahan pemandangan bawah lautnya? Raja Ampat di Papua ya, itu akan menjadi destinasi yang akan dituju oleh Mbak Esa. Semoga bisa ke sana dalam waktu dekat ya Mbak Esa. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Dan selanjutnya saya akan beralih ke Mas Hendro. Mas Hendro, saya ingin bertanya nih ke Mas Hendro mengenai awal mulanya Mas Hendro terjun ke dunia kelautan itu seperti apa? Awal mula ketertarikan saya ke profesi pelaut ini adalah saya berangkat dari keluarga yang sederhana. Jangankan bermimpi untuk bisa ke luar negeri atau bahkan sampai menghasilkan puluhan juta penghasilan saya. Jadi saya tertarik sekali. Waktu itu saya pernah menonton film yang berjudul Meteor Garden, di mana ada salah satu scene di mana ada di kota Barcelona. Dari saat itu saya bermimpi untuk bisa sampai ke Barcelona itu. Dan saya mencari tahu bagaimana sih alternatifnya saya bisa sampai ke Barcelona itu. Dengan kerja apa, nabung kayaknya nggak mungkin. Alhasil saya ada dua pilihan, yaitu soal penerbangan, tapi saya takut karena dulu itu banyak accident penerbangan. Kemudian saya langsung beralih ke dunia laut, karena setidaknya kalau kita pakai kapal kita mengalami accident atau tenggelam, kita masih bisa berenang. Dan alhamdulillah saya bisa sampai ke Barcelona saya waktu itu.
Selanjutnya saya kembali ke Pak Broto. Pak Broto, mungkin untuk penutup gitu, Pak Broto mungkin boleh mengajak generasi muda yang sedang nonton gitu. Kenapa sih Pak kita harus mencoba untuk menjadi pelaut? Kenapa sih profesi sebagai pelaut itu dibutuhkan di Indonesia? Mungkin Bapak bisa mengajak persuasi ini Pak. Iya, untuk anak-anakku semua, ya, para siswa SMK, baik itu untuk pelayaran niaga dan pelayaran perikanan, mari kita bekerja di laut karena di darat ini sudah jenuh. Nah, peluang bekerja di laut ini sangat luas. Kita mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia 200 mil. Nah, ini perlu dikelola. Dan dimakan sebesar-besarnya untuk bangsa Indonesia. Nah, ini peluang yang sangat besar dan potensi perikanan kita cukup besar. Itu dari segi sumber daya ikan. Kemudian dari segi transportasi, kita butuh mobilisasi masyarakat dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah. Nah, apalagi dari negara ke negara, dari benua ke benua. Ya? Nah, ini peluang yang sungguh sangat. Jadi mari kita bekerja karena laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Mari kita bekerja di laut karena laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Broto yang sudah bergabung bersama kita dan tadi juga ada Mas Hendro dan Mbak Esa yang sudah bergabung. Tadi sempat kita bicarakan betapa misterius dan cantik gitu ya laut Indonesia. Mungkin buat para generasi muda bisa juga mencoba untuk mencintai laut ini dengan mungkin masuk ke dalam profesi sebagai pelaut. Mudah-mudahan vokasi kini hari ini bisa mencerahkan bagi yang ingin mencoba dan masih kebingungan, siapa tahu ini bisa menjadi opsi yang kalian pilih. Nah teman-teman, itulah vokasi kini hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan vokasi kini, karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.